Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla." Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai Allah menanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah tanya tentang umurnya. Ingat, umur yang pertama dihabiskan buat apa umur itu. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan harta itu. Dan yang keempat tentang jasadnya, tentang tubuhnya, tentang lelah dan letihnya, untuk apa dia. Wa an jismi fi ma'bla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. 4 ditanya. Yang pertama ditanya tentang apa? Umur. Berarti kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Waktu. Waktu. Saya tulis buku judulnya Waktumu dihabiskan untuk apa? Waktumu. Akan ditanya oleh Allah waktu kita. Untuk apa? Waktu kita. Habis waktu kita kadang-kadang untuk yang lain. Untuk ngobrol. Untuk jalan-jalan. Untuk yang gak bermanfaat. Banyak sekali waktu itu. Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Ya antum WA aja tuh. Baca media sosial akan ditanya tuh. Waktunya habis untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi waktu kita sangat berharga akan ditanya. Karena banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat. Pertama nikmat apa? Yang kedua, waktu luang. Siapa yang bisa bacakan hadisnya? Ini kan semua thalibul ilm nih. Yang paling depan nih penuntut ilmu. Masa nggak bisa bacain hadisnya? Ustadz deh, mana ustadz? Di sini ada berapa ustadz nih? Tolong bacain hadisnya. Masa nggak ada yang bisa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wal faraq, na'am. Akhrajahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsirun min nas as-sihhat wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak manusia tertipu. Sehat, waktu luang. Jadi akan ditanya oleh Allah yang pertama tentang umur. Artinya kalau tentang umur masuknya tentang apa? Waktu. Dihabiskan buat apa? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Waktu kita ini kalau kita lihat banyak terbuang. Dari umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Banyak yang terbuang waktu kita. Untuk yang sia-sia. Bisa antum hitung deh. Dari mulai antum balik sampai sekarang ini, waktu ibadah kepada Allah yang sedikit, waktu ngaji yang sedikit, yang banyak apa? Yang sia-sia. Sehari aja itu antum sehari. Sehari kita ibadah sholat, kalau betul-betul kita khusyuk tumanina paling 10 menit. 5 sholat cuma 50 menit. Baca Quran nggak sampai 1 jam. Ya, baru 10 menit udah ngantuk. Baca Quran. Apalagi yang kita lakukan? Bisa kita hitung. Nuntut ilmu cuma berapa jam? Sehari nggak sampai tiap hari kita. Baca buku yang bermanfaat. Yang terbanyak yang sia-sia. Itu sehari. Belum sepekan, belum sebulan, belum setahun. Berapa tahun waktu kita habis? Akan ditanya oleh Allah semuanya itu. Ini masih yang baik, belum lagi yang maksiat. Yang dilakukan oleh manusia. Akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Diamalkan atau tidak ilmu itu? Ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita baca, yang kita pahami, diamalkan atau tidak? Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya diamalkan atau tidak? Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini seorang ulama dari sahabat, kata beliau, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar amalkan.
amalkan. Kemudian yang ketiga, harta kita. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta ini dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Harta ini dari mana kita? Dari yang halal atau yang haram? Dari yang syubhat atau yang lainnya? Akan ditanya, harta kita nih yang kita peroleh dari mana? Halal atau haram yang kita cari maisha ini? Kita cari nafkah ini halal atau haram? Makanya harus kita tahu halal atau haram. Ada juga yang nyari nafkahnya juga jelas haram, dia tahu tapi dia nggak mau tinggalkan. Atau syubhat. Atau yang lain. Termasuk juga apa? Minta-minta. Banyak penuntut ilmu atau ustadz yang suka minta-minta sama muridnya. Ada nggak? Ada. Minta-minta itu hukumnya haram. Merusak tauhid dia kepada Allah. Tauhid apa yang rusak? Rububiyah. Berarti dia nggak yakin bahwa Allah memberikan apa? Rezeki. Allah Khalik dan Allah Razik. Kenapa dia harus minta pada manusia? Kemudian menghinakan diri dia di hadapan manusia. Makanya orang yang minta-minta di hari kiamat nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muzatun amin. Nggak ada mukanya nanti di hari kiamat. Dagingnya nggak ada. Tengkorak dia nanti di hari kiamat nanti. Banyak larangan-larangan. Seolah dia makan barang yang haram dengan dia minta-minta. Kemudian merusak apa? Merusak orang lain. Karena orang lain terganggu diminta. Iya tidak? Atau dia suka nyumbang, suka sedekah, suka ngasih orang. Ketika diminta nggak siap dia untuk diminta. Mengganggu orang. Dia merusak dirinya, dia mengganggu orang lain. Yang pertama kali dia, ketiga apa? Merusak apa? Tauhid dia kepada Allah Ta'ala. Makanya ini termasuk dia dari hasil yang apa? Yang haram. Makanya kita maisha ini harus jelas dari yang halal atau dari yang haram. Kemudian untuk harta dua, setelah kita dapat kita cari, kemana dihabiskan? Dihabiskan untuk apa? Untuk membantu yang baik, membangun masjid, bangun pondok, membantu dai-dai yang susah, membantu orang-orang belajar yang memang nggak mampu. Dia di pondok umpamanya dia nggak mampu, kita bantu dia. Atau untuk yang haram, maksiat, atau untuk yang bid'ah, nggak boleh kita bantu acara-acara bid'ah, nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nggak boleh kalian tolong melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Acara-acara bid'ah nggak boleh kita bantu. Kemudian yang keempat akan ditanya oleh Allah. Ini masalah yang ketiga, ini masalah harta ini merupakan fitnah yang besar bagi umat ini. Harta ini fitnah. Harta banyak manfaatnya, tapi harta juga merupakan fitnah. Maka Nabi bersabda SAW, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku dalam masalah apa? Harta. Kemudian pertanyaan yang keempat akan ditanya, capeknya kita ini, lelah letihnya untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya, letihnya untuk sholat, untuk ibadah, untuk bangun di tengah malam tahajud, untuk membantu orang-orang yang susah, menolong orang-orang fakir, membantu orang tua kita. Wajib itu membantu orang tua, wajib anak berbakti pada orang tua. Kita capek lelah untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang yang susah, berpahala. Tapi ada orang yang seperti menuntut ilmu, juga lelah, capek. Dakwah juga capek, lelah. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, dapat ganjaran. Tapi ada orang capek lelahnya untuk main-main, untuk jalan-jalan, untuk maksiat, untuk yang lainnya. Ini sia-sia. Akan ditanya oleh Allah. Ada orang kalau bikin acara apa aja, itu mesti sampai begadang kan dia. Capek, lelah, tapi sia-sia. Apakah acara bid'ah, atau acara syirik, atau acara yang lainnya. Kita nggak boleh ikut dalam acara-acara kesyirikan atau bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh ikut partisipasi, nggak boleh. Sama sekali. Sebab Allah sudah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan kalian tolong melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jelas yang 4 pertanyaan ini. Sampai sini jelas.